Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori kepemimpinan. Apa saja teori kepemimpinan yang perlu kita ketahui? Ada 6 teori kepemimpinan yang perlu kita ketahui mulai dari sekarang, sehingga ketika kita menjadi seorang pemimpin di masa mendatang, kita akan memahami teori-teori kepemimpinan dalam sebuah organisasi dengan sangat baik. Baiklah, kita akan membahas teori kepemimpinan ini satu persatu. Pertama, teori orang hebat, Great Man Theory. Mungkin sebelumnya rekan-rekan pernah mendengar pernyataan bahwa seorang pemimpin hebat adalah mereka yang memang terlahir sebagai pemimpin hebat, bukan mereka yang dibentuk menjadi pemimpin hebat. Mereka ini menggunakan teori orang hebat atau Great Man Theory, yang mana usaha orang-orang di zaman dahulu kala dalam pencarian sifat-sifat umum terhadap kepemimpinan membawa mereka kepada kesimpulan bahwa pemimpin yang hebat adalah orang-orang hebat yang dilahirkan ke dunia, bukan orang-orang hebat yang dibentuk menjadi pemimpin hebat. Yang kedua, teori sifat. Pada teori sifat ini, para ahli mengemukakan bahwa setiap pemimpin memiliki mental, fisik, dan kepribadian tertentu yang sangat berbeda dengan mereka yang bukan pemimpin. Tidak seperti teori kepemimpinan yang sebelumnya, yaitu teori Great Man atau teori orang hebat, yang mana banyak para ahli berpendapat seorang pemimpin adalah mereka yang terlahir dengan genetik kepemimpinan di dalam dirinya masing-masing, sehingga semua karakteristik kepemimpinan sudah melekat semenjak lahir. Nah, teori sifat ini mengabaikan faktor genetik kepemimpinan tersebut. Tidak hanya itu, teori sifat ini juga tidak begitu yakin bahwa seorang pemimpin dapat dibentuk atau dilatih. Teori kepemimpinan yang ketiga yaitu teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional ini merekomendasikan kepada kita bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling tepat dalam kehidupan ini. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan yang perlu kita terapkan tergantung dengan suatu keadaan tertentu. Lantas, situasi seperti apa yang dimaksud dalam teori ini? Teori kepemimpinan situasional menyampaikan kepada kita bahwa gaya kepemimpinan yang tepat itu bergantung pada faktor-faktor tertentu seperti kualitas dan situasi para pengikut kita atau anggota tim atau karyawan kita. Kita lanjutkan teori yang keempat, yaitu teori gaya dan perilaku, Style and Behavior Theory. Dalam teori gaya dan perilaku ini, kita bisa melihat bahwa kesuksesan dan keberhasilan yang diraih oleh seorang pemimpin semuanya tergantung dengan perilaku, sikap, dan karakteristik yang dirinya miliki. Dengan kata lain, keberhasilan kepemimpinan tergantung pada sikap dan perilaku pemimpin dalam memenuhi fungsi-fungsi kepemimpinannya. Seperti apa saja contohnya? Misalnya, kita perlu melihat bagaimana cara seorang pemimpin mengambil keputusan dengan tepat, decision making. Bagaimana cara seorang pemimpin memotivasi karyawannya, bagaimana cara pemimpin tersebut memberikan perintah atau instruksi, berkomunikasi dengan sesama pemimpin maupun dengan seluruh anggota timnya. Teori kepemimpinan yang kelima yaitu teori transaksional. Transactional theory. Ini adalah teori kepemimpinan yang hadir pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Dalam teori kepemimpinan ini, baik seorang pemimpin dan pengikut terlihat dalam praktek yang memungkinkan adanya pertukaran antara pengikut dan pemimpin. Dengan kata lain, teori ini digambarkan sebagai suatu asosiasi yang melibatkan pemimpin dan pengikut terjadi karena adanya serangkaian perjanjian antara pemimpin tersebut dengan para pengikutnya. Dan yang keenam atau yang terakhir, teori kepemimpinan yang terakhir yaitu teori transformasional. Transformational teori. Kepemimpinan transformasional adalah sebuah teori yang relevan dengan kehidupan modern saat ini. Dalam hal ini, teori kepemimpinan transformasional mencakup dua elemen yang sangat penting. Apa sajakah elemen tersebut? Kedua elemen yang dimaksud adalah relasional dan hal-hal yang berurusan dengan perubahan real. Teori kepemimpinan ini terkait ketika satu orang atau sekelompok orang berhubungan dengan orang banyak dengan upaya untuk mengangkat posisi atau pencapaian para pemimpin dan pengikut atau anggota tim. Dengan kata lain, antara pemimpin dan pengikut saling mengangkat pencapaian mereka sampai kepada tingkat motivasi dan moralitas atau semangat yang lebih tinggi. Nah, itulah teori-teori kepemimpinan yang sangat penting untuk kita ketahui.
terutama bagi para pemimpin yang sedang memilih-milih teori kepemimpinan apa yang cocok bagi dirinya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.